Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kita kemarin sudah berbicara tentang kedudukan titik terhadap titik, kedudukan titik terhadap garis, dan kedudukan garis terhadap garis. Sekarang kita lanjutkan kedudukan garis terhadap bidang. Ya. Jadi, pembahasan kita berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kalau dilihat di dalam layar kalian, kedudukan garis terhadap bidang itu saya memiliki sebuah kubus, ya, kubus ABCD EFGH. Maka kedudukan garis terhadap bidang di dalam bangun ini itu ada 3 kondisi. Yang pertama adalah dia garis terletak pada bidang. Ya, garis terletak pada bidang. Apa artinya garis terletak pada bidang? Maka garis itu yang memuat titik-titik itu terletak pada bidang. Misalkan contohnya di sini garis terletak pada bidang adalah sebuah garis yang titik-titiknya itu terletak, semua titik-titiknya terletak pada bidang itu. Misalkan garis AB pada bidang ABCD. Nah, ya, setiap titik yang ada pada garis AB itu pasti terletak pada bidang ABCD. Itu namanya garis terletak pada bidang. Oke. Kemudian yang kedua, garis memotong bidang. Jadi kedudukan yang kedua adalah garis memotong bidang. Apa maksudnya garis memotong bidang? Berarti garis itu punya irisan dengan bidang. Ya, garis itu menembus bidang. Ya, jadi kalau kita lihat garis memotong bidang itu nanti ada garisnya itu tegak lurus. Ada garisnya tidak tegak lurus begitu. Jadi kalau kita lihat di sini garis memotong bidang, ya kita bisa tunjukkan, misalkan contohnya adalah garis EA, oke, dengan bidang ABCD. Ya, garis EA memotong bidang ABCD. Jadi dia punya titik tembus. Ya, ketika garis memotong bidang, maka titik tembusnya berupa titik 6. Ya, sama dengan seperti kita kemarin, ketika garis berpotongan dengan garis, maka titik persekutuannya atau titik perpotongannya berupa titik. Ya, perpotongannya berupa titik. Garis memotong bidang berarti tembusan dari garis terhadap bidang itu pasti berupa titik. Ya, sebagai contoh di sini EA ini adalah dicontohkan di sini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang ABCD. Kalau EA ini kita teruskan sampai ke bawah, maka dia akan menembus bidang ABCD. Titik tembusnya mana? Titik tembusnya adalah di titik A. Jelas ya? Jelas, insya Allah begitu. Kemudian garis sejajar bidang. Kedudukan yang ketiga adalah garis sejajar bidang. Garis sejajar bidang. Oke, apa maksudnya garis sejajar bidang? Garis sejajar bidang ini adalah sebuah garis yang tidak memiliki titik persekutuan apapun ketika dia diperpanjang sepanjang-panjangnya terhadap bidang itu. Ya, misalkan contohnya ini adalah, saya ambil contoh garis EF terhadap bidang dengan bidang ABCD. Nah, ini. Jadi EF itu kalau kita lihat dia tidak punya titik persekutuan kalau kita panjangkan sepanjang-panjangnya dengan bidang ABCD. Oke?
insya Allah kedudukannya ini anak-anak terkait dengan garis terhadap bidang. Jelas ya? Jelas? Lanjut. Sekarang kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang itu juga sama anak-anak. Kedudukan bidang terhadap bidang ini memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika setiap dari titik pada bidang itu juga menempati pada bidang yang lain, maka dikatakan bidang itu saling berimpit. Jadi berimpit. Posisi yang pertama berimpit. Ya, jadi setiap titik pada suatu bidang ini akan menempati setiap sisi dari bidang itu. Ya, atau menempati titik-titiknya semua itu berada pada bidang itu. Misalkan kita lihat apa bidang berimpit dengan bidang. Contohnya misalkan kita punya bidang A, B, C, D, itu pasti berimpit dengan bidang misalkan kalau di gambar itu adalah sama D, C, B, A, ini berimpit. Dulu anak-anak D, C, B, A. Oke, sebentar biar bagus kita hapus dulu D, C, B, A. Ini berimpit. Oke, kemudian yang kedua, kedudukan bidang terhadap bidang adalah yang kedua, dia saling sejajar. Saling sejajar. Tahu ya bidang saling sejajar ya? Pasti antar bidang itu dengan bidang yang lain tidak punya titik persekutuan apapun, meskipun dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Apa contohnya ini? Bidang-bidang yang sejajar? Terlihat ya di kubus itu, contohnya misalkan bidang A, B, C, D akan sejajar dengan bidang E, F, G, H. Sejajar ya. Ya, atau bidang yang lain misalkan A, D, H, E akan sejajar dengan bidang B, C, G, F. Oke, jadi dia bidangnya dikatakan bidang yang saling sejajar. Yang terakhir anak-anak, kedudukan bidang terhadap bidang adalah dia saling berpotongan. Yang ketiga, kita punya dia berpotongan. Kalau kita lihat ketika sebuah bidang saling berpotongan, maka pemotongannya atau titik potongnya atau bentuk potongannya itu pasti berupa garis. Ya, ketika dia berpotongan. Misalkan kita bisa lihat di sini di gambar ini contohnya adalah bidang A, B, C, D ini berpotongan dengan bidang B, C, G, F. Mana perpotongannya? Perpotongannya A, B, C, D berpotongan dengan B, C, G, F. Maka tempat nembusnya atau perpotongannya adalah garis BC. Bidang berpotongan dengan bidang, maka tembusannya itu adalah garis. Titik berpotongan dengan bidang, maka tembusannya itu adalah titik. Garis berpotongan dengan bidang, maka tembusannya itu adalah titik. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sudah ya? Jelas ya? Insya Allah jelas. Ya, kalau sudah jelas silakan dicatat. Ya, dicatat poin-poin pentingnya. Oke anak-anak, saya akhiri. Untuk selanjutnya nanti kita akan coba latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.